Hai lovers, kembali bersama Vi. Di video kali ini aku mau share bagaimana pengalamanku kemarin hand brush pakai cat akrilo dari Be Better Builder. Kayak gini catnya. Ini adalah cat akrilik water base untuk model kit. Seperti apa pengalamannya? Yuk langsung kita lihat. Baiklah, sebelum kita mulai untuk merepaint semua part, tahap preparation work yang harus dilakukan, yang pertama itu adalah amplas. Guna amplas ini apa sih? Gunanya itu adalah untuk membuat agar tekstur primer dapat menempel dengan lebih baik di part. Nanti di video terpisah akan aku kasih pembanding, walaupun kita sudah pakai primer, itu akan lebih optimal jika sebelum kita primer kita amplas dulu. Jadi amplasnya cukup pakai yang grade 1200 aja, atau kalau kalian pakai 3M yang sanding sponge bisa pilih yang jenis microfine. Ini aja udah sangat cukup. Setelah semua part yang mau kita repaint itu selesai, next selanjutnya kita cuci part ini. Ini aku cucinya cukup pakai sunlight setetes aja, sudah cukup. Jadi nggak perlu terlalu banyak karena tujuan pertama adalah menghilangkan debu dan menghilangkan minyak tangan ketika kita ngerakit. Beda kalau kit-kit yang lama itu kan memang sampai ada minyaknya di part karena di moldingnya itu ada minyaknya. Tapi kalau part-part yang udah baru sekarang udah nggak ada minyaknya, jadi kita cukup cuci bersih untuk menghilangkan debu dan minyak tangan. Setelah part sudah kita cuci bersih dan kita keringkan, tahap selanjutnya adalah kita mau memprimer. Untuk primer di sini aku pakai Acrylo P02, yaitu primer yang warna grey dari Acrylo. Jangan lupa semua cat botolan harus diaduk dulu supaya rata. Sebaiknya jangan dikocok. Aku sarankan diaduk aja karena di tiap cat botolan biasanya itu bakalan ada endapan pigmen yang kalau lama nggak dipakai kan dia mengendap di bawah. Jadi perlu kita aduk rata sebelum dipakai. Jadi seperti ini ya, diaduk rata. Terus untuk konsistensi layer pertama kurang lebih aku seperti ini. Caranya aku mulai dari part bawah. Karena sisi ini penting untuk membuat warna menyatu dengan bagus ketika digabung dengan part lainnya. Bawah ini ya ini yang kayak biasanya join antar part di bagian bawahnya. Kalau bagian ini nggak kita repaint atau nggak kita kasih primer, nanti ketika digabung bakalan kelihatan perbedaan warna nyempilnya. Jadi warna asli partnya bakal kelihatan. Setelah bagian bawah ini selesai di primer, lanjutkan ke permukaan utama part. Mulai dari samping dengan satu arah kuasan yang sama sampai rata. Yang pasti pastikan satu arah. Memang hasil layer pertama itu seperti ini, jadi jangan bayangkan langsung menutup semua. Yang penting kita rata aja mengoles primer di semua part. Primer ini akan sangat membantu kita untuk aplikasi layer-layer selanjutnya. Jadi bisa dipastikan layer pertama ini sangat penting ya lovers. Jadi pastikan rata semua part tertutup dengan primer. Kayak gini kurang lebih hasilnya dan biarkan aja tunggu sampai kering. Sambil kita bisa merepaint primer-primer lain untuk di layer pertamanya. Di video ini setelah primernya rata di permukaan semua part, ini aku ambil hair dryer untuk mempercepat aja keringnya. Setelah layer pertama dipastikan kering, kita selanjutnya bisa lanjut ke layer kedua. Seperti biasa, kita aplikasikan layer kedua ini dengan arahan kuas yang terbalik dengan sapuan layer pertama. Jadi jika layer pertamanya kita sapuannya vertikal, layer kedua kita sapuannya horizontal. Gunanya apa? Gunanya untuk agar sapuan kuasnya tuh bisa lebih rata di part. Terus untuk layer kedua ini juga pastikan cek kekentalan cat yang ada di palet ya. Karena di ruangan apapun ketika kita mencampur, terus kita lalu agak
lama gitu, semakin lama kan dia akan semakin kental karena cairan pengencernya akan menguap. Jadi kalau dirasa sudah terlalu kental, silahkan tambahkan thinnernya. Dikit aja sih, jangan terlalu encer juga. Kemudian kita lanjut ke layer berikutnya sampai dirasa cukup. Ini aplikasi layer kedua, tipis-tipis aja, yang penting rata. Sebagai tips aja ya, Kilafers, primer ini memegang peranan yang cukup penting, terutama kalau kita repaintnya pakai hand brush. Semakin rapi primer kita, maka hasil yang dihasilkan akan bisa lebih rapi. Karena kalau primernya sendiri itu nggak rapi, goresan brush marknya itu kelihatan banget, maka layer-layer selanjutnya juga akan lebih susah untuk meminimalkan brush marknya. Sedangkan kalau primer kita itu sudah rapi, layer selanjutnya atau bagian color dan coatingnya itu juga akan jauh lebih mudah aplikasinya. Aku sarankan effort di bagian primer ini cukup penting lah. Kalau memang dirasa kurang maksimal ya bisa diulang. Jangan sampai nanti sudah terlanjur banyak layer baru diulang. Nah, ini untuk layer terakhir, setelah warnanya rata, selalu cairkan catnya lagi dengan tingkat cair yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi semakin layer selanjutnya itu pastikan konsistensi tingkat kekentalan catnya itu lebih cair ya. Jadi ini untuk aku layer ketiga primer, aku cairkan kurang lebih seperti kayak gini model kekentalannya, kayak susu cair gitu ya. Setelah itu baru kita oleskan lagi ke part. Nah, untuk layer yang ketiga di sini bisa dilihat ya Kilafers, dengan cara yang tadi itu kita bisa melihat bahwa langkah inilah yang membuat hasil repaint hand brush semakin kelihatan rapi dan mulus. By the way, biasanya sih beda tipe brand cat akan beda perlakuannya. Tapi untuk primer acrylo, kemarin aku sudah coba beberapa dan cara ini menurutku yang paling efektif dan bisa memberikan hasil hand brush yang semakin mulus. Karena emang primer dari acrylo ini sendiri menurutku keren banget ya. Dia itu bisa semacam self-leveling gitu, jadi menyebabkan saat kita aplikasi hand brush itu bahan primernya bisa lebih cepat rata ke semua bagian part. Sampai sini Kilafers bebas ya, kalau masih ingin ditambahkan lagi, kalau dirasa masih belum rata bisa diulangi lagi untuk layer selanjutnya. Ini aku tambahkan layer berikutnya dengan mengoles dengan sapuan kuas yang berbeda dari sebelumnya. Untuk layer-layer selanjutnya bisa tambahkan thinning lagi supaya primernya lebih cair dan kita aplikasikan sampai dia rata. Setelah itu kita tunggu sampai primernya benar-benar kering sempurna sebelum kita campurkan layer warna di atasnya. Oke, ini adalah hasil yang sudah di-primer dengan menggunakan hand brush. Yuk, sekarang kita masuk ke bagian repaint colornya. Kali ini aku menggunakan cat warna merah dari acrylo C3 red yang finishingnya gloss. Sama seperti primer, pastikan semua bagian cat sudah diaduk rata sebelum kita tuang dan kita tambahkan thinning atau aplikasi ke partnya. Setelah dituang, kita cek tingkat kekentalan catnya. Thinning yang pas itu seperti ini, bisa dilihat. Nah, kalau dia masih bisa mengalir itu sudah pas. Jadi kalau cat acrylo color ini sebenarnya dari botol, jika kita aplikasi hand brush itu sudah nggak perlu di-thinning lagi untuk layer pertamanya. Tapi jangan lupa ya, kalau botol catnya itu kita buka tutup dan disimpan, lama-lama dia juga mengental. Jadi seiring waktu juga harus dilakukan thinning untuk layer pertamanya. Jadi dicek aja Kilafers. Selama konsistensi kekentalannya seperti tadi agak cair kayak susu atau gimana ya, kayak tadi yang aku contohkan, itu bisa kita aplikasikan layer pertama tanpa perlu di thinning. Untuk aplikasi hand brush sama seperti penjelasan di primer tadi.
Untuk repaint color di atas primer, feel-nya pun juga berbeda. Jadi kalau ada primernya itu kita bisa feel hand brush-nya lebih enak. Catnya itu lebih mau nempel di bagian primer dan ratanya itu juga lebih enak. Sehingga aku selalu sarankan kita repaint dengan urutan yang benar. Jadi pastikan di primer dulu sebelum kita aplikasi catnya. Ini the best version ya, kita ngikuti step yang benar. Sama catnya kita dari bawah dulu, terus kemudian naik ke permukaan utama partnya. Layer pertama ingat tetap harus arah. Terus penting juga untuk perhatikan luberan cat yang ada di pinggir-pinggir sudut yang tajam. Ratakan luberan catnya sehingga nanti ketika kering hasilnya bisa tetap rapi. Tetap sama, tipis-tipis tapi rata. Untuk layer pertama cukup seperti ini, itu sudah cukup. Yang penting rata, semua bagian primernya sudah tercover oleh cat. Tipis aja nggak apa-apa. Emang layer pertama ini warna solidnya belum muncul ya Lovers. Kita hanya perlu layer pertama agar semuanya itu rata dan kita tunggu sampai kering. Ini untuk mempercepat aja, aku hair dryer. Kalau emang part yang mau kita repaint hand brush banyak, biasanya sih nggak perlu hair dryer ya, karena sambil menunggu part lain kita repaint, biasanya pas kembali lagi di part yang sama itu biasanya udah kering. Cuma kalau nggak sabaran ya nggak ada salahnya sedia hair dryer buat membantu mengeringkan. Layer pertama kering kurang lebih hasilnya seperti ini. Terus kita mau tambahkan layer kedua. Seperti biasa, layer kedua kita harus mengubah arah hand brush-nya. Jika tadi vertikal, sekarang kita rubah ke arah horizontal. Teknik ini diulangi seterusnya ya, sampai warna solidnya itu benar-benar dirasa udah keluar. Ratakan sampai rata dan ulangi terus. Dan untuk layer selanjutnya itu sama ya Lovers. Tetap lakukan pengenceran cat yang lebih cair untuk layer-layer selanjutnya. Dikit aja tiningnya. Nah, semakin layer selanjutnya itu lebih agak cair, ini bisa membantu agar cat akrilonya itu bisa lebih rata dan finishing glossnya itu bisa lebih keluar. Dan semakin kita sering menguas, itu lama-lama kita bakalan kerasa sih dapat feel-nya. Dan otomatis kalau feel-nya udah dapet, pasti hasilnya juga bisa lebih bagus daripada sebelum-sebelumnya. Ya Lovers, nanti lama-lama akan terbiasa lah dapat feel hand brush-nya itu seperti apa. Tapi kurang lebih teknisnya seperti yang sudah aku bahas ini tadi. Bisa dicoba sendiri ya Lovers, menggunakan cat acrylic color dari Be Better Builder. Ulangi terus sampai dirasa Lovers sudah cukup puas dengan warna yang dihasilkan. Karena ini adalah finishing gloss, jadi sampai finishing red glossnya itu keluar, aku sudah cukup oke, dan aku tunggu sampai dia kering sempurna agar bisa kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu mengcoating.
Langkah terakhir adalah langkah coating. Dan untung banget ini Acrylo Color sudah mengeluarkan Acrylo Clear itu untuk coatingnya ya. Untuk saat ini mereka punya dua varian warna yaitu Clear Gloss dan Clear Flat. Di video kali ini aku menggunakan finishing Clear Gloss, dan untuk proses tinning coating itu tidak sama seperti proses tinning primer dan cat colornya. Jadi khusus untuk Acrylo Clear ini tinningnya harus lebih cair, kurang lebih seperti ini cairnya. Kita tambahkan thinnernya, kurang lebih kayak gini, diaduk-aduk rata. Setelah kita aduk rata, mari kita aplikasikan ke part yang sudah kering ya, pastikan kering. Ini aplikasi red glossnya, sebetulnya glossnya udah muncul, tapi aku mau lebih maksimalkan lagi dengan clear glossnya, karena coating dari Acrylo ini keren banget sih. Kalau kita aplikasikan hand brush, dia bisa tetap clear. Mari kita aplikasikan. Nah, di sini Kilaver bisa kelihatan ya, kalau hasilnya langsung kelihatan glossy. Dan sapuan kuasnya aku sarankan agak banyakkan agar levelingnya lebih mudah. Seperti yang aku sudah sampaikan, salah satu kelebihan cat ini adalah self leveling yang bagus. Jadi dia bisa rata gitu sebelum kering, sehingga meminimalkan bekas brush marknya. Jika saat mengaplikasikan coatingnya itu kelihatan warnanya agak butek atau kayak warna susu, sebenarnya nggak apa-apa, tapi sebisa mungkin agak transparan, dan pastikan coatingnya ini tidak mengenang di satu sudut. Yang penting dia itu rata gitu. Kalau sampai mengenang berarti antara kebanyakan atau tinninya terlalu cair. Jadi kita cari konsistensi yang pas dan kita ratakan. Yang buat aku cukup amazed sama Acrylo Clear ini adalah kalau untuk aplikasi hand brush, biasanya coating clear ini nggak bisa bening ketika dia sudah kering ya. Kadang kalau sebelum-sebelumnya aku coba aplikasi hand brush dengan beberapa brand lain, itu untuk aplikasi hand brushnya coatingnya dia agak burem, bahkan agak susah untuk mencari ke tingkat konsistensi yang pas, karena kalau kekentalan dikit biasanya burem. Kecairan dia nggak bisa diaplikasikan dengan enak untuk hand brushnya. Kalau ini tuh nggak, ini pas. Ini aku coba setelah kering, ini aku tes setelah kering, sudah oke keringnya, mau aku tambahkan layer selanjutnya. Tetap sama ya Kilavers. Kalau mau rata, arah sapuan kuasnya harus berlawanan dengan sapuan yang pertama. Nah, ini berikut hasilnya ketika udah di coating kering sempurna. Coatingnya tuh bisa self leveling, sehingga bisa lebih rata kalau kita tunggu sampai kering sempurna. Dan ini adalah hasil jika kita lihat dengan kurang lebih jarak normal mata manusia memandang ya. Kalau dilihat dari jarak normal manusia memandang sebuah objek, bisa dibilang cat Acrylo ini dari primer, color, sampai coatingnya tuh udah bagus banget. Dan aku rasa nggak perlu lah kita sampai zoom deket, sampai mata deket dan kita cek. Ya nggak perlu sampai pixel peeper gitu. Ini istilah kalau Kilavers ada yang sering berkutat di dunia fotografi pasti sudah tahu dengan istilah ini. Jadi ini semacam seseorang yang untuk yakin hasil fotonya tuh tajam banget, dia di zoom untuk cek apakah hasil fotonya ini tajam. Padahal kalau hasil foto itu ngeblur dikit aja, ketika kita lihat dari jarak pandang normal kurang lebih 30 cm ya, blurnya itu nggak bakal kelihatan kecuali kita cari-cari. Itu sama seperti dengan cat Acrylo Color ini. Untuk ukuran aplikasi hand brush, lagi kita bisa aplikasikan mulai dari primernya, color, sampai coatingnya. Tuh untuk ukuran jarak pandang manusia memandang objek kurang lebih 30 cm bisa dibilang udah sip, oke banget. Nah, ini yang aku mau komunikasikan ke Kilavers. Buat yang mau repaint model kit dengan cat yang tidak mengganggu anggota keluarga sama sekali, tidak berisik saat proses repaint, hasil cat repaint hand brush maupun airbrushnya pun bisa gloss dan flat.
Terus punya bahan primer, color, dan coating tuh semuanya berbahan acrylic water base semua. Sehingga itu gak bau, gak mengganggu, dan gak menyengat ketika kita repaint di dalam ruangan tertutup. Bahkan bisa sambil repaint sambil ASEAN pun. Dan hasil aplikasi versi hand brush dan airbrushnya pun juga sudah terbukti sama-sama bagus. Aku sarankan kalian untuk coba cat Acrylo ini, udah mantep banget. Terus mumpung sekarang Acrylo ini lagi soft launching, dapatkan promo spesial up to 40% yang bisa diklik di Tokopedia Wah Kilaf atau webstore kilafgrid.com. Buruan ya. Baik Kilafers, sekian dulu informasi dari aku. Semoga informasi kali ini bermanfaat. Seperti biasa, jika kalian merasa terbantu dengan video-video seperti ini, please untuk tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!